periode di bulan Mei, di bulan Juni dan Juli, yaitu ada total LP yang masuk yaitu Satuan Res Narkoba Polres Pekalongan Kota berhasil menangkap pengedar, kurir, dan pemakai narkoba. Polres Pekalongan Kota melalui tim Sat Narkoba berhasil mengamankan 8 orang tersangka pengedar narkoba jenis sabu, ganja, pil. 8 orang ini diantaranya, 6 orang pengedar dan 2 orang merupakan kurir pengantar. Kasus ini digelar dalam konferensi pers di teras Mapolres Pekalongan Kota, pada hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Konferensi pers yang dipimpin Wakapolres, Kompol Pujiono didampingi Kasat Narkoba, Kasat Reskrim dan Kabak Humas. Wakapolres menyampaikan bahwa ke-8 tersangka itu diperiksa dalam 7 laporan polisi. Menurutnya, sesuai laporan polisi pengungkapan 7 kasus itu dilakukan masing-masing pada tanggal 5 Mei, tanggal 7 Mei, tanggal 9 Mei, tanggal 11 Mei, tanggal 14 Mei, tanggal 5 Juni dan tanggal 8 Juli tahun 2024. Untuk lokasi pengungkapan, tersebar di 4 wilayah kecamatan di Kota Pekalongan. Kompol Pujiono menerangkan, barang bukti yang berhasil diamankan dari para tersangka itu berupa narkotika dan psikotropika. Untuk kasus narkotika, yang diamankan berupa sabu dan ganja, diperiksa dalam 7 laporan polisi. Sedangkan, 1 laporan polisi adalah kasus psikotropika. Adapun rinciannya, yakni barang bukti sabu berasal dari 5 laporan polisi. Sebanyak 4 laporan polisi diantaranya, masing-masing 1 laporan polisi, barang buktinya sejumlah 12,2 gram sabu. Kemudian, ada 1 laporan polisi dengan barang bukti sabu seberat 29,21 gram dan ganja seberat 17,16 gram. Kompol Pujiono menyebutkan, bahwa dalam 1 laporan polisi ini barang buktinya ada sabu dan ganja. Kemudian, 2 laporan polisi berikutnya barang buktinya masing-masing berupa ganja seberat 44,7 gram dan psikotropika berupa Riklona sejumlah 7 butir. Sehingga, total dari 7 laporan polisi dengan 8 tersangka ini, barang bukti yang kita amankan berupa sabu seberat 41,41 gram, ganja seberat 61,86 gram, dan Riklona sejumlah 7 butir tertangkap pengedar narkoba sebut dapat barang dari seseorang lapas Pekalongan. Adapun para tersangka kasus narkoba, masing-masing adalah, HMD 49, warga Bandengan, Pekalongan Utara, MZR 23, warga Kauman, Pekalongan Timur, A37, warga Limpung, Batang, RA 21, dan MTH 22, warga Pekalongan Utara, JSR warga Panjangwetan, dan NH. Sementara, untuk kasus psikotropika, tersangka ada 1 orang berinisial MK 35, warga Jenggot, Pekalongan Selatan. Ungkapnya, dari 8 tersangka itu, ada 6 orang diduga merupakan pengedar, 1 orang perantara atau kurir, dan 1 orang pengguna psikotropika, ungkap Kompol. Para tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2, dan atau pasal 112 ayat 2, pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Selain itu,
Satu tersangka dikenakan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Kompol Pujiono menambahkan, dengan pengungkapan kasus peredaran narkotika dan psikotropika itu, jajaran Polres Pekalongan Kota menyampaikan terima kasih atas segala peran serta masyarakat yang selama ini telah peduli dan aktif memberikan informasi terkait adanya indikasi peredaran narkoba dan psikotropika di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota. Pengungkapan ini lantaran adanya informasi dari masyarakat. Pihaknya mengimbau ke masyarakat agar punya kesadaran bersama tentang bahaya narkoba. Masyarakat juga diimbau untuk tidak takut memberikan informasi ke polisi. Sebab, identitas dari pemberi informasi pasti akan dilindungi. Selain itu, apabila ada pengguna narkoba yang ingin berhenti mengonsumsi narkoba dan ingin direhab, bisa segera melapor. Nanti akan kita koordinasikan dengan BNN untuk proses rehabilitasi. Semoga yang bersangkutan segera direhabilitasi dan dapat disembuhkan. Reporter Warta Indonesia News M. Taufik Hidayat melaporkan dari Pekalongan. Di bulan Juni dan Juli, yaitu ada total LP yang masuk, yaitu kasus narkoba dan psikotropika, ada 7 LP. Yang pertama kejadian di tanggal 5 Mei, 7 Mei, 9 Mei, 11 Mei, dan 14 Mei. Ini hampir berurutan, selang waktunya kurang lebih dalam waktu tidak lebih dari 10 hari. Kemudian kita ungkap kasus di 25 Juni, itu khusus untuk kasus-kasus di psikotropika, yaitu Riklona. Dan 8 Juli kita juga ungkap kasus lagi tentang ungkap kasus narkoba jenis sabu. Bahwa BB yang dapat diamankan terus kami, yang pertama adalah untuk kasus 4 LP kasus narkoba jenis sabu adalah BB total 12,2 gram. Ini 4 LP pertama. Kemudian untuk 1 LP sabu dan ganja, jadi 1 LP ini 2 barang bukti yang diamankan, yaitu ganja dan sabu. BB sabunya adalah 29,21 gram dan BB ganjanya 17,16 gram. Ini yang LP sabu dan ganja. Kemudian 1 LP lagi khusus kasus ganja BB 44,7 gram. Sedangkan 1 kasus psikotropika BB 7 butir Riklona. Ini yang diamankan dengan total sabu ada 41,1 gram. Ini dari LP yang ada, yaitu 4 ulangi, sabu 4 tambah berarti sabu ada 5 LP ditambah ganja dan psikotropika. Sedangkan untuk ganjanya 61,86 itu ganja, sedangkan untuk psikotropika 7 butir jenis Riklona. Sedangkan untuk tersangkanya yang dapat diamankan ada 8 orang, karena ada 1 LP dengan tersangka 2. Sebagian tersangka ini adalah pengedar, kemudian pemakai. Jadi ada pengedar dan pemakai yang ada di wilayah ada di Kota Pekalongan. 1 di antara 2 LP ikut wilayah Pekalongan Utara, 2 LP Pekalongan Timur, dan yang kedua menyebar di selatan dan barat. Jadi hampir ini dengan 7 LP ada di 4 kota kecamatan di wilayah kota. Itu untuk tersangkanya. Sedangkan untuk pasal yang kami kenakan di antara ada pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 dan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman ini, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Itu untuk kasus narkoba yang dapat diungkap oleh jajaran Sat Narkoba periode bulan Mei, bulan Juni dan Juli. Demikian. Baik, untuk identitas masing-masing tersangka perlu kami sampaikan secara singkatnya saja. Di antaranya adalah ada inisial HMD, ini warga Kelurahan Bandengan, Pekalongan Utara. Ini usia kelahiran tahun 74, 49 tahun. Kemudian juga ada tersangka
dengan inisial, kami sampaikan inisial saja, yaitu MZR bin AH, lahir di Pekalongan, umur 23 tahun, ini alamat Kauman. Kemudian ada lagi Kauman Pekalongan, ada lagi tersangka atas nama A bin W, lahir di Batang, umur 33 tahun, alamat Desa Tembok, Limpung, Batang. Kemudian untuk ini pengedar. Sedangkan untuk tersangka berikutnya atas nama inisial JSR. Mana JSR angkat tangan? Nah ini dia JSR. Rata-rata bisa lihat nanti JSR. Badannya juga penuh dengan hiasan-hiasan. Ini pengguna dan pengedar. Pengguna dan pengedar. Ini alamat Panjang Wetan, Pekalongan Utara, ya. Kemudian juga ada inisial RA bin AH. Ini 2 orang di satu LP dengan inisial NTH bin S. Mana katakan? Yang 2 serangga ini 2. Usianya boleh dibilang cukup muda, 21 dan 22 tahun. Ini keduanya satu Panjang, satunya Bandengan. Ini Pekalongan juga. Ini perantara. Kasusnya perantara menjadi apa namanya itu kurir saku, ya. Barangnya didapat dari mana? Barang didapat nanti yang bersangkutan dari saudara inisial RA, ya. Ini barang bukti yang didapatkan masih dari mana? Yang bersangkutan perantara ini dari Kota Pekalongan juga, ya. Dari secara online belinya. Kemudian perlu kami sampaikan untuk tersangka berikutnya atas nama MK bin M, 35 tahun. Ini warga Pekalongan Selatan, desanya Jenggot. Ini pengguna. Ini untuk pengguna jenis juga psikotropika, Reklona tadi. Itu beberapa tersangka yang kami sampaikan. Sedangkan tersangka yang terakhir yaitu atas nama NH. Ini yang ungkap kasus 8 Juli kemarin. Ini tersangkanya ada di belakang kami dan sebagian apakah sudah menjadi residivis? Belum, baru semua. Itu rekan-rekan media. Untuk pengedar berapa orang, Pak? Untuk pengedar ini totalnya berarti pengedarnya dari 7 tersangka, 8 tersangka. Yang pengedar ada sebentar 1, berarti ada 6 pengedar, yang 1 perantara, 1-nya pengguna. Jadi 6 pengedar. Dugaan sementara diedarkan sejak tanggal berapa itu? Baik, untuk dugaan sementara yang bersangkutan mengedarkan diantaranya mulai bulan Mei. Bulan Mei juga, yang didapatkan di keterangan di berita acara perusahaan kami di bulan Mei mulai mengedarkan. Karena semuanya adalah pemain baru. Namun demikian, alhamdulillah dapat kami ungkap di jajaran kami.